warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadir. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri 11 Maret, kelas TKI. Izinkanlah pada hari ini saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran inovatif. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kurang meriah, saya rasa kurang meriah ya. Oke, ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, kita untuk kalian semuanya. Nah, saya melihat di depan kalian komputernya masih pada berantakan. Silakan setiap siswa berkewajiban untuk merapikan komputer yang berada di depan kalian. Silakan. Baik, sudah rapi semuanya? Sudah. Nah, itu kan enak. Jadi kalau kita terbiasa dengan kerapian, maka untuk bekerja pun, untuk belajar pun, untuk praktek pun itu akan enak. Nah, baiklah, kalau semuanya sudah rapi, setelah ini silahkan kalian menyanyikan lagu wajib nasional dan yel-yel kelas untuk menyemangati kita bersama. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Kita
Sebelum dimulai, silakan ketua kelas maupun yang mewakili untuk memimpin jalannya berdoa bersama. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah, sebelum saya memulai, saya akan mengecek presensi kehadiran kalian dulu ya. Nanti bagi yang tidak hadir, silakan katakan kenapa tidak hadir, sakitkah atau ikut aktivitas OSIS atau apa, gitu ya. Baik, pertama adalah Aisyah Maila Faiza, ada? Ikut OSIS. Aji Anam Sudibyo, ada? Angelina Rahman Nadia, Anissa Bani Pratama, Asani Haiza El Amali, sakit. Eli Parwati, kenapa? Ikut OSIS. Hatta Maineta, Mareta Sahra Agustina, Panji Kurniawan, Rizka Listiana, Rianti, Tias Nur Azizah, Tris ya. Widya Dana Maheswari, Wista Rahmawati, Yulianingsi, Yuliana Puji Rahayu, sakit. Zelina Triwahyuni. Baik, terima kasih untuk prestasi kali ini. Saya mengingatkan sekali lagi agar supaya kalian di dalam kehidupan ini harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya, karena sekarang waktunya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, itu dapat mengakibatkan kondisi kita menjadi ngedrop. Setuju ya? Setuju. Baiklah, sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mereview kegiatan pada pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Coba di antara kalian siapa yang berani menyebutkan pada pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang apa saja? Angkat tangan kalian. Saya, Pak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang 12 prinsip animasi. Betul sekali ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? 12 prinsip animasi. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya, siapa yang berani menjelaskan? Pada pertemuan yang lalu kita membahas apa lagi? Angkat tangan kalian, siapa yang berani? Saya, Pak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penggunaan Adobe Illustrator untuk membuat animasi motion graphics, Pak. Benar sekali ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita selain membahas tentang 12 prinsip animasi, kita juga mempelajari tentang pembuatan apa? Apa tadi, Mbak? Pembuatan apa? Animasi motion graphics dengan menggunakan Adobe Illustrator. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semuanya. Selanjutnya, silahkan amatilah slide yang saya tampilkan di depan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru. Ya. Di sana sudah tertulis ya, kompetensi dasar kita adalah yang pertama, menerapkan model sederhana berbasis 3D Earth Surface. Berikutnya adalah membuat model sederhana berbasis 3D Earth Surface.
Lalu indikator pencapaian kompetensi kita adalah endingnya ya. Jadi kita pada akhirnya nanti akan dapat membuat model 3D hard surface sederhana ya, dengan menggunakan software Blender nantinya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah siswa akan dapat satu menjelaskan, dua mengoperasikan, berikutnya merancang, kemudian membuat model 3D sederhana menggunakan software Blender secara kelompok maupun mandiri, gitu ya. Namun sebelum itu, silakan kalian amati gambar berikut. Di sana terdapat dua gambar yang identik atau mirip tetapi berbeda. Nah, nanti di antara kalian siapa yang sudah menemukan perbedaan antara kedua gambar tersebut, angkat tangan dan sebutkan apa saja, gitu ya. Silakan diamati terlebih dahulu. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah ya? Nah, sekarang silakan di antara kalian siapa yang berani menyebutkan perbedaan antara gambar yang atas dan gambar yang bawah. Silakan angkat tangan kalian. Pada bangunan mercusuar yang di atas memiliki garis berwarna merah berjumlah 4. Namun pada gambar di bawah memiliki 3 garis berwarna merah. Terus sekali ya, di gambar yang atas itu tampak mercusuar ya. Mercusuar dengan garisnya yang merah itu berjumlah 1, 2, 3, 4 ya. 4 apa 5? 4 ya. Ya, hitung. Kemudian yang bawah terdiri dari 1, 2, 3 ya, 3 ya. Baik, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya, ada nggak di antara kalian yang menemukan perbedaan antara gambar yang atas dan gambar yang bawah? Angkat tangan kalian. Saya Pak, pada gambar di layar, pepohonan yang diapit 2 gunung yang atas berjumlah 1. Betul sekali ya. Jadi pada gambar di atas itu tampak pepohonannya hanya berjumlah 1 ya. Kemudian yang gambar di bawah pepohonannya berjumlah berapa? 5. Betul sekali, itu tangan untuk kalian semuanya. Baik, selanjutnya satu lagi siswa yang saya butuhkan untuk menjawab perbedaan antara gambar yang atas dan gambar yang bawah. Siapa? Saya Pak. Pada gambar di atas di balik gunung sebelah kiri tidak terdapat awan. Namun pada gambar yang di bawah di balik gunung terdapat awan. Betul sekali. Jadi di gambar yang atas itu di balik gunung yang sebelah kiri itu tidak ada awannya, tapi pada gambar yang bawah di balik gunung yang sebelah kiri itu terdapat awan. Kalau kalian jeli pasti akan bisa menemukan hal itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Nah, sampailah kita pada pembahasan tentang apa sih itu model hard surface. Nah, silakan diamati. Jadi segala bentuk objek yang mempunyai permukaan keras yang diciptakan oleh manusia ya, atau dikonstruksi oleh manusia seperti arsitektur, kemudian kendaraan, dan robot dan mesin-mesin lainnya itu dikatakan hard surface. Kenapa hard surface? Hard surface itu kan mempunyai definisi hard dan surface. Hard itu adalah keras, surface itu permukaan ya. Kalau diamati kembali, jadi yang dikonstruksi oleh manusia kan misalnya di situ ada arsitektur. Arsitektur misalnya ada jalan. Jalan kan mempunyai permukaan yang keras. Kemudian rumah, ya, rumah itu mempunyai permukaan yang keras, ada kayu, kemudian lagi ada genteng, kemudian lagi ada bin dan seterusnya. Itu mempunyai permukaan yang keras. Itulah mengapa dinamakan hard surface, permukaan yang kasar atau keras. Berikutnya kendaraan, motor kalian, mobil, itu termasuk hard surface karena mempunyai
mempunyai permukaan yang keras ya. Terus robot juga sama. Robot itu mempunyai permukaan yang keras. Terus mesin-mesin yang lain. Begitu ya? Nah, di depan di slide yang saya tampilkan sudah saya tampilkan beberapa contoh-contoh pemodelan hard surface. Kalau dilihat itu tampak seperti nyata, tapi itu adalah hasil dari pemodelan 3D. Ya. Jadi di situ yang pertama ada contohnya adalah sebuah ruangan. Kemudian di sebelah sampingnya itu ada mobil. Di bawahnya ada ruangan tamu. Kemudian di bawahnya ada pisau atau pedang ya. Pedang. Di sampingnya ada di sampingnya itu ada ruang kerja seorang musisi. Berikutnya di sana ada gambar sepeda. Tampak seperti nyata memang, tetapi itu bukan nyata. Itu hasil pemodelan 3D yang tadinya objeknya nyata berupa sepeda nyata, kemudian dimodelkan dengan menggunakan software Blender, jadilah seperti itu. Dan itu biasanya digunakan di film-film animasi ya. Begitu ya? Selanjutnya silahkan kalian bisa gabung atau join ke dalam Google Classroom atau online class atau kelas online yang saya sudah sediakan. Silahkan kalian bisa scan barcode tersebut, nanti akan diarahkan ke online classroom yang sudah saya sediakan. Silahkan. Nah, setelah kalian bisa berhasil masuk atau join ke dalam kelas online, silakan kalian amati ya, masing-masing pribadi, masing-masing individu silakan diamati kembali. Di sana saya sudah memposting materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, bisa diamati di sana. Saya sudah menyediakan ada beberapa. Yang pertama adalah ada tutorial cara untuk membuat model hard surface sederhana. Kemudian saya juga menyertakan lagi ada video tutorial juga. Kemudian lagi ada lembar jawab. Jadi nanti kalian bisa menganalisis lembar jawabnya. Kemudian di situ lagi saya juga sudah menyertakan modul. Saya sudah menyertakan modul untuk kalian nanti pelajari. Oke ya, gitu bisa dipahami? Bisa. Masih semangat ya? Masih. Semuanya. Baiklah, setelah kalian tadi mempelajari yang berada di dalam Google Classroom atau online class, nah di sana kan terdapat materi-materi seputar pada pelajaran kali ini. Sekarang saya mau tanya di antara kalian, siapa yang bisa menjawab apa sih itu pemodelan hard surface? Angkat tangan. Saya Pak. Pemodelan hard surface adalah segala bentuk model objek yang diciptakan atau dikonstruksi oleh manusia seperti arsitektur, kendaraan, robot, dan mesin-mesin lainnya. Betul sekali ya apa yang diungkapkan oleh Mas Panji ya. Tepuk tangan untuk Mas Panji. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi belajar sedikit ya dengan perantaraan modul tersebut, tentunya ada yang sudah memahami juga. Sekarang saya mau tanya ini, bagaimana cara kita mengaplikasikan pembuatan model surface itu? Ada yang berani untuk menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya? Angkat tangan kalian. Saya Pak. Cara kita untuk membuat pemodelan 3D
Hair Surface adalah dengan mengaplikasikan editing berdasarkan vertex dan edge dan fades pada mesh. Betul ya. Jadi untuk mengaplikasikan hard surface ya Mbak ya, bukan hair surface. Kalau hair itu rambut, kalau hard itu kan keras. Ya, jadi saya luruskan sekali lagi bahwa pemodelannya adalah pemodelan hard surface seperti itu ya. Nah, kita bisa mengaplikasikan itu dengan mengedit ya, mengedit ada vertex, ada edge, ada face pembentuk dari sebuah objek di dalam objek 3D. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang terakhir nih ya. Terakhir, kalau kita amati dari definisinya kan hard surface kan benda-benda yang punya permukaan keras. Nah, sekarang ada enggak yang bisa menyebutkan di sekeliling kita itu benda-benda yang termasuk hard surface itu apa saja? Angkat tangan kalian, siapa yang berani? Saya Pak. Contoh objek 3 dimensi hard surface di sekeliling kita antara lain meja, kursi, lampu, televisi. Kalau di lab ini ada proyektor, laptop, papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain Pak. Benar sekali ya apa yang diutarakan oleh Mas Irfan tadi ya, benda-benda hard surface berada di sekeliling kita adalah ada papan tulis, kemudian lagi ada laptop, komputer ya, meja dan seterusnya. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Baik, selanjutnya untuk pekerjaan yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan mendesain sebuah produk 3D hard surface. Untuk itu saya nanti akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya nanti akan berjumlah 4 sampai 5 orang. Gitu ya. Saya akan bagi dulu. Yang pertama adalah kelompok 1 ya. Ini diingat-ingat. Kelompok 1 itu Aisyah Maila Faizia, kemudian ada Adinda Zelika Muti Farida, ada Irfan Yanuar dan Rianti. Ingat-ingat ini. Kemudian kelompok 2 ada Eli Parwati, kemudian Mareta Sahra Agustina, dan ada Tias Nur Aziza. Kemudian untuk kelompok berikutnya ada Aji Anom Sudibyo, kemudian Asani Haiza El Amali, lalu ada Hatta Maineta, kemudian ada Nur Khalifa, dan terakhir ada Syifa Tunjana. Dan kelompok berikutnya adalah ada Wista Rahmawati, lalu ada Revi Septiani Suci, Anissa Bani Pratama, dan siapa lagi ya? Ada Zelina Triwahyuni. Jadi itulah kelompok-kelompok yang sudah saya bagi. Setelah ini kalian bergegas untuk pergi ke kelompok masing-masing tadi ya. Setiap yang tadi di sini boleh berpindah ke sana, yang tadi di sana boleh ke sini. Kemudian nanti instruksi selanjutnya akan saya berikan. Paham? Nah, silakan setelah ini kalian pindah ke kelompok masing-masing. Silakan. Masing-masing ya, silakan nanti kalian ke Google Classroom lagi, ke online kelas lagi.
kalian boleh mengakses modul video pembelajaran. Kemudian setelah kalian akses itu, lalu kalian diskusikan. Untuk hari ini ya, ini kalian diskusikan kira-kira produk apa yang akan kalian buat dengan teman-teman satu kelompok. Lalu kalian bisa jadwalkan dengan menggunakan form penjadwalan yang akan kalian edit ya dengan menggunakan MS Word. Terus di situ juga sudah saya sertakan ada form untuk cara pengerjaannya, langkah-langkah pengerjaannya, dan akhirnya adalah nanti kalian akan presentasi ya, setiap kelompok nanti akan presentasi. Begitu ya, silakan setelah ini kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk membahas tentang produk health surface apa yang akan kalian buat. Silakan. Nah, tugas kalian yang berikutnya adalah kalian akan menjadwalkan kira-kira pembuatan produknya berapa lama. 1 hari, 2 hari. Karena ini adalah tugas mudah, tugas yang memodelkan bentuk-bentuk yang mudah. Maka saya berharap penjadwalannya tidak sampai dengan jam kita itu berakhir. Kita nanti berakhir sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Sehingga saya berharap pekerjaan ini atau pemodelan ini kalian selesaikan tepat pada waktunya, atau bahkan kurang dari waktu yang sudah saya tentukan itu lebih baik, karena itu tergolong kalian sudah mahir. Nah, kalian bisa mengunduh atau mendownload form penjadwalan project ya, form penjadwalan project yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Download. Setelah di-download, kemudian dengan menggunakan komputer yang di depan kalian, itu kalian bisa memodifikasi dan diubah menjadi waktu yang atau durasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan project ini. Oke ya, bisa dimulai dari sekarang. Nah, setelah kalian tadi membuat jadwal ya, untuk menentukan durasinya, kira-kira kalian selesai berapa satu hari ini. Setelah itu kalian kan tadi memodelkan, kalian nanti akan memodelkan dengan menggunakan software Blender. Nah, langkah-langkahnya itu kalian masukkan ke dalam LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Kalian tinggal download saja, kemudian kalian ketikkan saja langkah-langkahnya. Misalnya, yang pertama adalah buka terlebih dahulu software Blendernya. Berikutnya adalah tambahkan objek dengan menggunakan menu ini, menu itu, dan seterusnya. Begitu ya, paham ya? Nah, silakan lakukan. Silakan.
semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan setelah ini kalian buat slide-nya untuk presentasi. Kemudian nanti hasil dari slide itu saya minta perwakilan saja, Bapak, nggak usah semuanya masuk ke depan. Saya minta perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan hari ini. Oke, silakan. Untuk template-nya bisa bebas, bisa menggunakan PowerPoint yang berada di dalam komputer yang sudah disediakan oleh komputer. Gitu ya? Begitu ya? Semangat? Semangat. Ya, pasti harus semangat. Saya ingin menyemangati kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Sudah selesai pembuatan slide-nya? Nah, berikutnya silakan saya persilakan untuk kelompok yang pertama diwakili oleh siapa? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Finanda dari kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan FT Octavia, Mareta Sahara Agustina, dan Eli Parwati. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi praktek pemodelan 3G House Surface. Bisa dilihat di layar. Kelompok kami memodelkan monitor berada di atas meja. Kesulitan kami adalah kami membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengadit vertex, edge, dan fish untuk ditempatkan sesuai dengan referensi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara kelompok Anda mengaplikasikan tekstur seperti tadi? Oke, untuk mengaplikasikan tekstur, kami masuk ke konteks material, lalu pada bagian surface, kami cari lokasi tekstur kayu, dan setelah itu tinggal dilihat sanding render, dan jadilah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Setelah tadi kelompok 1 sudah maju, sekarang berikutnya adalah kelompok yang sudah siap. Ya, mungkin kelompok 2 belum siap, ya mungkin kelompok yang lain. Boleh. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok siapapun yang mau maju duluan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 26. Nama saya Hatta Maineta
kelompok kami beranggotakan Aji Ana Sudibyo dan Nur Khalifah. Saya perwakilan dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan praktik permodelan 3D hard surface. Bisa dilihat di layar, kelompok kami memodelkan kursi plastik seperti tampak di layar. Kesulitan kami adalah kami belum bisa menerapkan tekstur seperti halnya kursi plastik pada umumnya. Kami membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerapkan tekstur yang tepat objek kursi yang kami buat. Dan juga untuk membuat tekstur yang terlihat nyata seperti plastik, kami belum menemukan cara yang tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kelompok 26, sekarang saya berikan kesempatan lagi kelompok siapa yang mau maju duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Kusuma. Kelompok kami beranggotakan Asyifa Uzahra, Hatta Mainata, dan Eli Perwati. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan praktek pemodelan 3D hard surface. Bisa dilihat di layar, kelompok kami memodelkan kursi dan meja yang sudah kami tata, namun belum kami beri tekstur seperti tampak di layar. Kesulitan kami adalah kami belum bisa menerapkan tekstur yang seperti kayu pada umumnya. Kami membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerapkan tekstur yang tepat untuk objek kursi dan meja seperti kayu pada umumnya yang terbuat dari kayu. Dan juga untuk membuat tekstur yang lebih tepat, kami belum bisa menemukan cara yang lebih tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok kita. Baiklah, barusan tadi kalian sudah menyimak teman-teman kalian dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Yang kelompok 4 tadi bagus juga ya, bagus sekali sudah mempresentasikan hasilnya. Itu menjadi kelompok yang paling terakhir untuk presentasi pada kegiatan hari ini. Saya akan memberikan refleksinya adalah dengan praktikum model seperti itu, pembelajaran seperti itu, diskusi kelompok, kemudian pengerjaan idenya pun gabungan dari personil kelompok, itu akan menjadikan pekerjaan kita lebih mudah ya. Mungkin ada beberapa teman kalian yang tidak urun ide, ya, tidak ikut bekerja, tetapi di balik itu semua ada manfaatnya bagi kalian yang sudah bekerja. Kalian tidak ada sia-sianya untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi bagi yang tidak bekerja, itu malah justru akan menyebabkan kemunduran. Kenapa? Karena kita berangkat ke sekolah itu tujuannya adalah untuk belajar, untuk menambah wawasan, untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang DKV maupun multimedia ya. Nah, saya berharap sekali untuk pembelajaran model seperti ini akan terus kita tingkatkan ya keproaktifan kalian. Setuju? Setuju. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya setelah ini kalian boleh, atau saya wajibkan bahkan ya, saya akan mencari nilai. Silakan kalian ke Google Classroom. Di sana sudah ada form
untuk penilaian. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan yang berada di dalam Google Form tersebut. Kemudian nanti saya akan mengumumkan hasilnya di akhir pembelajaran ini. Silakan. Sudah selesai ya? Nah, setelah kalian tadi mengerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan di Google Form, tibalah saatnya saya akan mengumumkan hasil dari pekerjaan kalian. Ya, yang pertama, Aisyah Maila Faiza mendapatkan nilai 83. Tepuk tangan. Haji Anam Sudibyo mendapatkan nilai 78. Angelina Rahmana dia mendapat nilai 90. Kemudian Anissa Bani Pratama mendapatkan nilai 89. Berikutnya ada FT Octavia mendapatkan nilai 93. Lalu Naziah Muji Lestari mendapatkan nilai 80. Lalu Yuliana Puji Rahayu mendapatkan nilai 87. Dan terakhir Zelina Triwahyuni mendapatkan nilai 97. Nah, saya mengucapkan selamat atas pencapaian kalian ya. Tadi hasil-hasil yang sangat memuaskan sekali itu berkat dari pembelajaran kalian ya, kesungguhan kalian dalam belajar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Nah, berikutnya tibalah kita pada saat menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Kita itu membahas tentang apa saja sih? Oke. Hari ini kita membahas tentang satu adalah modeling hard surface ya. Berikutnya adalah kita itu menggunakan software Blender ya, Blender. Kemudian berikutnya kita tadi sudah belajar untuk memodeling hard surface ya. Hard surface-nya berupa objek-objek yang ada di sekitar kita ya. Apa saja? Apa tulis? Terus proyektor, monitor, terus meja, kursi ya. Ya. Kemudian yang terakhir tadi kalian presentasi gitu ya. Nah, itulah pokok bahasan kita pada hari ini. Saya sekali lagi apresiasi terhadap kinerja kalian, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat juga atas pencapaian kalian pada detik ini. Ya, kemudian di akhir pembelajaran ini saya akan berpesan bahwa ingat, sekolah tidak hanya proses mencari nilai, tetapi di sekolahlah tempat kalian untuk mengembangkan diri. Bisa bergaul dengan sesama teman, kemudian bergaul dengan guru, kemudian bersosialisasi, mengikuti organisasi, dan seterusnya. Waktu kalian banyak sekali dihabiskan di sekolahan. Di rumah hanya sekedar berapa jam saja, selebihnya ya kalian istirahat. Untuk itu pesan saya itu ya, harus kalian pegang teguh agar supaya kalian lulus dari sekolahan ini, kalian mendapatkan predikat yang sempurna. Baik,
Terima kasih sekali. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.